Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Cina naik sepeda. Sepeda didayung hingga ke hulu. Selamat datang para peserta. Semoga kita sehat selalu. Masaknya jagung karena itu sangat enak. Materi bukan serius agar pelatihan bermanfaat. Pembukaan pelatihan, penumbuhan, dan penguatan korporasi bagi petugas penyuluh di klaster Riau Bertani tanggal 22 Agustus 2022. Yang terhormat Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau, yang kami hormati para Kepala Dinas Daerah Kabupaten Kota Provinsi yang hadir secara virtual melalui online Zoom, yang kami hormati Kepala UPT Pelatihan dan Pendidikan Pertanian Provinsi Riau, yang kami hormati Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau atau yang mewakili, yang kami hormati pejabat eselon 3 dan 4 lingkup Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau, yang kami hormati pejabat fungsional Bidik Suara Penyuluh Pertanian UPT Pelatihan, yang kami hormati Kepala BPP Koordinator Penyuluh Kabupaten Kota Provinsi Riau, penyuluh kabupaten yang hadir secara virtual melalui online Zoom. Selamat datang dan selamat bergabung. Dan yang kami hormati para peserta pelatihan, penumbuhan dan penguatan korporasi bagi petugas penyuluh di klaster Riau Bertani. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga dapat hadir bersama di tempat ini. Selawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak yaumil akhir kita mendapat syafaat darinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara yang pertama, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Kepada Ibu Arena dipersilakan. Yes,
Hadirin dimohon duduk kembali. Baiklah Bapak dan Ibu, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita membacakan doa yang dipimpin oleh Saudara Rusdi. Kepada Saudara Rusdi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, di hadapan-Mu kami bersimpuh memohon padamu, semoga kegiatan ini berjalan dengan baik, dan apa yang menjadi tujuan pelatihan ini dapat tercapai dengan maksimal. Semoga pengetahuan dari proses belajar dan mengajar nanti menjadi bekal dalam melaksanakan pembinaan dan pendampingan di lapangan. Allahumma ya mujibud doa, ya Allah penerima dan pengabul doa, jadikan setiap kegiatan kami sebagai motivasi bagi kami untuk terus berkarya, berintegritas, dan melayani serta membangun kemandirian masyarakat, khususnya bagi petani, kelompok tani maupun gabungan kelompok tani. Dan semoga semua yang berperan aktif dalam kegiatan ini menjadi amal ibadah yang diterima di sisi Allahumma afwan karim. Ya Allah, ampuni dosa hilang kami, kedua orang tua kami, dan para pemimpin kami. Apabila ada hilaf dan salah kami mohon ampun kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rusdi. Selanjutnya, laporan pelaksanaan pelatihan kepada Ibu Kasih Pelatihan, Ibu Insinyur Indriati Lasoma, dipersilakan. Yang saya hormati Kepala Dinas Pangan dan Pertanian dan Kepala BPT Rumah Ibu Bidang BPT untuk Dinas Pangan dan Pertanian dalam jumlah itu pertama dan mengikuti satu sedang mulai
panitia pelaksana serta kemudian peserta kajian. Bersyukur ada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita hadir kali ini berkumpul dalam rangka mengikuti pembukaan pelatihan penyembuhan dan penguatan operasi bagi tugas pemilu digital Riau. Selanjutnya kita sampaikan salawat dan salam mari kita sampaikan kepada pimpinan salam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Para dinas yang saya hormati, tujuan kita melaksanakan pada ini adalah memberikan pengetahuan keterampilan dan bimbingan kita agar kooperasi yang kita lakukan dalam ini. Peserta pelaksanaan ini berjumlah 30 orang, namun sampai saat ini kita baru menghadirkan 23 orang. Intinya dari beberapa kabupaten yang dalam perjalanan kemarin. Mudah-mudahan sampai kita dalam rencananya bulan apa? Kita hanya menunggu kepastian detailnya itu belum Tonton informasi sesuai dengan peserta yang sesuai dengan tersebut. Adapun tenaga yang harus diperhatikan berdasarkan adalah di suara dari bidang prasarana dan pengelolaan. Seperti biasa kita akan tetap melaksanakan evaluasi bagi peserta secara harian, secara pengamatan materi, perilaku, fasilitator dan penyelenggara. Sertifikat kita berikan setelah peserta mengikuti pelatihan pembinaan berdasarkan aktiviti kita tanggal 22 dengan penguatan manfaat dalam material pengelolaan demikian yang sampai dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kasih Pelatihan, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati. Selanjutnya, marilah kita dengarkan pengarahan sekaligus membuka pelatihan secara resmi oleh Bapak Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi yang saya hormati rekan-rekan Kadis Kabupaten Kota atau yang mewakili, yang saya hormati para PTP Riau yang mewakili, yang saya hormati rekan-rekan kami, para PTP seperempat, para PTP fungsional, peserta pelatihan, baik saya kuliah atau langsung yang hadir pada kesempatan ini dalam rangka mengikuti pelatihan berbasis kooperasi pertanian pada klaster pertanian berbasis kooperasi. Dan pada kesempatan ini tentu saja sebelumnya kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan, bahwa sebagaimana kita ketahui pada amanat RPJM kita harus
memenuhi kebutuhan beras sebesar 30% dan jumlah penduduk Riau dengan kekuatan lahan seluas 62.600 hektar. Misalnya begitu, dan ini tentu saja membutuhkan tantangan ke depannya sampai dengan tahun 2024. Dan ada beberapa upaya yang kita lakukan dalam mewujudkan cita-cita tersebut, amanah yang sampai ke Bapak Gubernur bisa keluar kepada kita selaku pelaku pertanian, bahwa kita telah menyusun roadmap tentang yang disebutkan Riau Petani atau Riau Bergerak Tanam Padi. Roadmap ini adalah sebagai panduan untuk mewujudkan misi. Bapak-bapak, Ibu yang saya di dalam kita mewujudkan misi tersebut dengan kondisi pertanian yang ada pada saat ini dan sejak simpul memiliki persoalan-persoalan yang kadang-kadang sulit kita percaya. Kita bicara peningkatan produktivitas dan kita dalam rangka peningkatan produktivitas kita bicara tentang mandiri benih, kita bicara IP200, kita bicara mekanisasi, kita bicara kelembagaan. Ada beberapa persoalan dan bicara produktivitas kita bicara IP200 di mana berfungsinya kadang-kadang ada pertanyaan yang muncul pada kita semua. Kalau nanti panen, kemana kami mau jual? Kalau kami butuh ini, kemana kami mau cari? Kalau kami begini, bagaimana? Dan persoalan itu yang harus kita pecahkan dengan bahasa mulai dari dulu sampai hilir. Oleh karena itu kita memahami persoalan-persoalan tersebut harus diselesaikan dengan baik. Dan di mana kita tidak bisa selamanya ikut pada setiap tahapan persoalan itu. Oleh karena itu kita mencari rumusan bagaimana menyelesaikan persoalan mulai dari dulu sampai hidup tersebut. Salah satu rumusannya, rumusan ini disebabkan oleh ketidakmampuan kita dan kewenangan yang kita miliki, tidak semua hal bisa kita sentuh. Misalnya di pasaran itu urusan berita, dan ini jadi urusan ini. Oleh karena itu, dan kita berharap ke depannya itu petani mandiri. Petani mandiri artinya petani itu mampu menyediakan kebutuhan-kebutuhannya secara bersama. Itulah gunanya kelembagaan. Secara bersama-sama itu bisnisnya kelembagaan. Oleh dan persoalan itu harus diselesaikan mulai dari hulu sampai hilir. Dan kita selama ini selalu berdebat bahwa dinas atau pemerintah itu hadir menyiapkan solusi, menyiapkan tidak pernah bergeser dari yang sifatnya rutinitas. Padahal itu bisa diselesaikan oleh petani itu secara bersama. Oleh karena itu pendekatan pertanian, terutama Riau Petani, pada klaster Riau Petani itu pendekatan operasi itu merupakan satu hal yang mutlak yang dipahami oleh DPR. Oleh karena itulah kita sekarang ini melakukan pembekalan. Dan pembekalan itu bapak-bapak ibu-ibu nanti harus memahami benar di mana klaster pertanian, klaster yang Riau Petani, kenapa dia dikelola melalui pendekatan kooperasi. Nanti itu harus ditanya nanti dengan strukturnya, ditanya apa saja kooperasi, apakah kooperasi, apakah bundes, apakah badan usaha yang sejenis,
Jadi saya lebih mendekatkan kooperasi daripada mendekatkan outtaker. Outtaker itu kadang-kadang sangat spasial. Jadi ini pendekatan kooperasi artinya ada usaha yang menyelesaikan persoalan secara bersama pada setiap. Cara menghitungnya supaya dia lebih detail tentang pendekatan itu adalah misalnya satu klaster itu ada 500 sampai 700. Sekarang kita bertanya, dari 500 sampai kita asumsi 500, berapa penyidik dibutuhkan? Siapa yang dijaga? Siapa yang akan melarang? Siapa yang akan menangani? Siapa yang menyediakan pupuk atau satu? Siapa yang memandu? Siapa yang mengolahnya? Itu tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Dan itu harus di tingkat petani dan selama ini sebagian diselesaikan melalui program oleh pemerintah melalui dinas pertanian dan pangan. Tapi sebenarnya itu bisa diselesaikan oleh kooperasi itu sendiri. Jadi kooperasi itu menangani mulai dari hulu sampai hilir. Kenapa kita mendekatkan klaster 500? Asumsinya dengan 500 hektar ke atas itu benih ideal disediakan. Benih 500 kali 25 kilo per hektar, uangnya sekian. Kalau diurus perusahaan masih bisa menguntungkan. Kalau bicara pupuknya nanti pupuknya sekian ton. Kalau diurus oleh kooperasi, dia lebih menguntungkan. Kalau kita ada mekanisasi, kayak traktor lampai, misalnya mengolah lahan 1 juta per hektar, sudah 500 juta uang untuk mengolah. Kalau nanti ada memanen 500 hektar juga sudah 500 juta, berarti ada sudah. Itu juga kalau nanti membeli gabah yang ada uang yang berputar, diasumsikan 500 kali tanam kali 4 ton, itu akan ada berapa? 2.000 ton sekali tanam. Artinya uang yang berputar berapa? Kalau kita kali 4.500 akan ada 9 miliar uang berputar di gabah. Dan kalau itu dengan kembali kooperasi itu coba bayangkan 9 miliar kalau dia dapat 10% dari uang berputar itu sudah 100 juta yang dia dapat. Belum lagi nanti biaya pemasaran. Jadi ada dryer, ada packing, ada RNU, ada packing, ada pergudangan. Dari sini juga dapat sekian persen. Nanti belum pemasaran, 500 rupiah saja. Dia dapat 1 kilo. Korporasi mengelola pada lahan yang 500 hektar sudah 1 miliar. Artinya satu proses tanam situ saja, perlu ditanam satu NP 1 saja. Kooperasi itu tidak bisa mengambil keuntungan 2 sampai 3 miliar. Mulai dari benih pupuk, sarana prodi lainnya. Kalau 2 kali tanam 6 miliar, itu sangat menguntungkan. Oleh karena itu, saya harap PPR memahami bahwa kooperasi itu menangani mulai dari orang, tapi bukan lahan nanti menanam, memanen, mengeringkan rakyat, dapat mengedukan, mempetiknya, menjualnya. Tapi dulu sampai hilir. Ikut yang akan dikelola, apakah itu dalam bentuk koperasi, apakah itu dalam bentuk budget, atau dalam bentuk usaha-usaha lainnya yang disepakati oleh petani. Itu harus dipahami dengan baik. Sehingga nanti tidak terjadi lagi ada sistem hijau, mata rantai, tata niaga yang panjang, sehingga nanti semuanya kita harap dengan adanya
pendekatan korporasi ini akan menjadi lebih efisien dan lebih efektif. Dan karena itu di-manage dalam satu sistem mereka secara bersama-sama, tentu saja mereka bisa saling mempercayai dan bisa menumbuhkan juga bisa membangun desa karena akan ada kontribusi terhadap persoalan-persoalan di desa itu sendiri atau pada klaster itu sendiri. Ini pemahaman ini nanti yang ditanya oleh kepada struktur supaya kalau Bapak nanti Kapolda dari ikut daerah. Nah, nanti dipanggil Kapoltanya, kita cara mengelola begini loh, sistemnya harus berdekatan korporasi. Kita di sini, mana kita bisa masuk, mana bisa kita mulai. Temui para desa, temui Kapolda, dirembukan. Apakah BUMDes nanti yang sebagai pelakunya, atau kita bentuk koperasi, atau kita bentuk atau UJA saja yang kita jadikan. Padahal walaupun UJA itu hanyalah salah satu sektor usaha yang ada dalam sistem koperasi. Jadi misalnya dalam koperasi ada kios buku, ada kios roti, ada UJA-nya, ada mesin pengeringnya. Jadi itu hanya sektor bisnis yang ada dalam sistem dari sampai benar ditanya pada struktur dipahami dengan benar baik dalam pengistilahan maupun di dalam pelaksanaan. Nanti kalau satu daerah itu ada 2 klaster, coba dengan 1 klaster dulu. Jadi pulang itu jangan gitu. Nah, hasil pertemuan ini ada langkah-langkah yang harus diambil, apa yang harus dipersiapkan. Jadi ada rembukan dengan BPP-nya, dengan kepala desanya, dengan mungkin kabit serananya dari dinas yang menangani ini, nanti dengan Kapoltanya dirembuk. Sekarang kelembagaan kita dalam konteks apa yang kita sepakat. Lantas nanti ada konsep yang muncul dalam ini ditanya nanti konsepnya bagaimana. Jadi Bapak itu sudah misalnya ini misalnya ini begini. Bapak itu tahu pulang ini rapat jadi jangan makin tak tahu. Ditanya apa bentuk korporasi kita tak menjelaskan. Apa jenisnya Pak? Kita bicara kesepakatan. Bagaimana kita menanganinya? Apakah kita datang benih saja dulu, atau kita buka kios, atau ini satuan kalau depan, kalau sistem koperasi itu ada dari satu kesatuan dari dulu sampai ini tidak. Kau usahakan jangan terpecah-pecah, pemain-pemainnya tetap boleh BUMDes, boleh koperasi dan boleh lainnya yang sepakati oleh. Jadi di bawah. Jadi saya mau setelah pelatihan ilmu yang dapat, bagaimana ilmu yang dapat terjadi diterapkan di klaster yang utama. Sekarang itu yang harus kita pahami, kita laksanakan dengan baik, sehingga apa yang bahwa petani itu mendapat nilai tambah. Ingat kan, jangan dengan adanya koperasi petani jadi miskin. Dengan adanya koperasi yang mengelola ini, petani mendapat nilai tambah dari perlakuan-perlakuan yang selama ini dialami oleh petani. Jangan makin berat beban petani. Misalnya, dulu mengolah lahan, petani sebenarnya sekian uangnya. Kalau dulu sebenarnya 2 juta, kita usahakan 700.000 atau 1 juta. Kalau selalu memanennya sekian, bagaimana biayanya? Sekian. Kalau pupuknya di petani payah dan petani ini, bagaimana dia gampang dan mudah. Kalau dulu benihnya sulit, bagaimana supaya murah dan gampang didapat. Jadi semua komponen-komponen itu membuat petani menjadi lebih nyaman, lebih murah, sehingga korporasinya mendapat keuntungan, petani mendapat nilai tambah dengan kehadiran daripada korporasi dengan sistem manajemen yang teratur. Jadi tidak ada gunanya kalau kita bicara ada pemain baru yang kita bentuk malah memberangkatkan banyak kutipan. Kan kita sering terjadi gitu kan. Makin kita bentuk korporasi makin banyak kutipan kepada petani.
Jangan. Jadi konteksnya tetap dalam konteks bisnis yang menguntungkan bagi petani. Jadi keberpihakannya adalah keberpihakan bagaimana membangun pertanian. Jadi kan membangun bisnis yang petani itu selalu membangun bisnis, mengabaikan prinsip-prinsip bahwa kita membangun pertanian, membangun klaster itu. Dan kita harapkan ke depan apabila semua persoalan-persoalan yang dihadapi petani itu dapat diperbaiki, klaster itu mandiri. Jadi dia tidak tergantung lagi, dia tidak minta hasilkan, dia tidak minta lagi benih dengan kita, dia tidak minta lagi pupuk, dia tidak minta dapur, dia mampu dan bukan usaha itu, dia mampu menyediakan apa yang dibutuhkan petani. Nah, itu secara prinsip yang kita kenapa dengan klaster supaya dia lebih menguntungkan. Kan tidak mungkin kita bikin koperasi luasannya cuma 20 hektar. Kan tak mungkin kan, sulit kita membangun koperasi. Tapi boleh saja nanti pada daerah-daerah interlain pada klaster tersebut berbackup daripada luasan lebih kecil yang masih dalam wilayah kerja. Ini yang harus kita pahami dan saya minta pada peserta dapat menguasai daripada pelatihan yang berbasis penguatan koperasi ini. Jadi ada dia membentuk, ada dia penguatan. Kalau penguatan biasanya itu sudah ada. Kalau kita mengambil kata bahasanya, tapi juga kalau belum ada kita bentuk. Jadi kalau belum ada di klaster itu bentuk, bicarakan dengan PBB-nya, bicarakan dengan kabupatennya, bicarakan dengan kepala desanya, bicarakan dengan yang menangani di dinas, apakah dinas bidang sarana, yang penyuluhan, fungsi itu mereka. Jadi bicarakan, dilibatkan, sehingga kita terus berkembang. PPL itu berkembang, tidak bisa tidak hanya dari sisi budidaya saja. Yang selama ini kan PPL hanya bicara dari sisi budidaya saja. Bagaimana menciptakan tanam yang benar, biar produksinya meningkat, tapi lebih banyak sifatnya yang dilakukan oleh PPL, melakukan pertemuan-pertemuan, ada knowledge atau memberi pemahaman kepada petani kita dalam bertanam padi yang benar. Jadi sudah harus bergeser dengan skala yang besar, dengan pemahaman bagaimana itu dimanage dengan baik. Jadi kalau sesuatu sudah maju, bicara adalah manajemen, bagaimana pertanian dimanage dengan baik. Jadi diajak bersama-sama. Dan khususnya bisa saja dari kabupaten itu sendiri, dari kabupaten dan dipilih orang-orang yang punya jiwa entrepreneur, orang-orang yang punya bisnis yang baik, bagaimana dia punya kemampuan untuk mengolah kooperasi itu dengan baik. Jadi jangan ditunjuk asal senang, asal suka atau orang yang bisa diatur. Makanya banyak usaha-usaha kooperasi itu tidak jalan, termasuk BUMD atau segala macam. Kadang-kadang menunjuk orang tidak punya kompetensi dan pemahaman bagaimana mengelola ini dari dulu sampai hidup. Dan itu harus menunjuk orang-orang yang benar-benar memahami dunia pertanian, memahami dunia pertanian dan dia punya kemampuan untuk memanage. Ya, ini yang kita harapkan ke depan, yang kita sehingga apa yang kita dapat pada hari ini, pelatihan hari ini bisa diimplementasikan di lapangan, bisa menyusun langkah-langkah yang harus dibuat. Dan kalau perlu kita minta ya, bagaimana sebenarnya coba di data ini dia nanti ada apa ya, jadi dia membuat simulasi ya, apa yang ada, dia coba membedah dulu apa yang ada di klaster dia. Nah, dia menambahkan dan sekarang instruktur menjelaskan komponen-komponen dalam sistem korporasi. Lantas dia nanti dari satu masing-masing PL dengan klasternya, dia sebutkan klaster A di desa A, kecamatan A, kabupaten A dengan luasan sekian. Di sana bagaimana? Apakah sudah ada sudah ada dikelola oleh bagaimana sistemnya? Nanti dari apa-apa yang bekerja
apa-apa yang harus dikerjakan oleh korporasi itu. Jadi dia tahu, oh nanti pada kita, kami belum punya asisten, kerjanya belum ada. Oh kami Pak belum ada begini, oh Pak kami begini. Lantas dia harus tahu dari mana dia, apa yang ada dan apa yang akan dibuat. Nanti baru ini kita bikin baru kita mencari rumahnya. Nanti baru kita mau bundes, mau koperasi atau hal lain. Baru kita kasih cari pakaiannya, sarungnya. Ini harus didudukkan dan mereka dibikin secara konsep apa dan bayar. Nah ini mungkin dari sekian komponen, misalnya di dalam operasi yang lulus dari hulu sampai itu ada 7 komponen pekerjaan usaha yang bisa dikelola. Nanti minta pada mereka apa yang mereka butuhkan. Misalnya masalah penangkar, nanti benih kami membantu ini Pak, nanti benih yang karena persoalan kami adalah benih, itu contoh. Persoalan kami Pak di pengelolaan di bicara tentang persoalan kami di sebuah wilayahnya Pak, berarti harus ada kios. Misalnya di beberapa daerah pengelolaan tempatan yang lebih tidak pada luasan 4 hektar, berarti dia harus ada kios. Jadi komponen-komponen itulah yang dibicarakan, nanti dia dibentuk dari satu kesatuan. Karena tidak mungkin pada saat bersamaan semua hal ada di tempat itu. Misalnya contoh, saya dibentuk di Blok 3, di situ sudah saya bangun kios, saya bangun pujanya, saya bangun tempat layarnya, saya bangun tempat ketinggiannya, saya bangun rembunya, saya bangun gudangnya, nah saya sediakan alsintannya. Jadi semua komponen dan semua itu adalah sesuatu yang dilihat secara bisnis. Kalau orang mau simpan gudang, kan bisa dengan sekarang ada sistem resi gudang. Gudang kita bisa dimanfaatkan dengan bagian daripada resi gudang yang dijalankan. Jadi semua hal yang bisa mendapatkan uang itu ada pada bisnis koperasi. Nanti Bapak lah, karena Bapak paling mengetahui persoalan pangan, mana yang lebih didahulukan, bagaimana cara itu nanti dibedah. Jadi kita saja dibedah kasus dari masing-masing cluster dan mereka akan kerjakan, sehingga nanti bisa kita evaluasi dan evaluasi bahwa BBM yang kita kasih bekerja. Implementasi dari pengetahuan yang dia dapat, tentu langkah ini mereka sudah punya bayang-bayang apa yang akan mereka. Nah, jadi ya kan Pak, Bu, ada sudah punya bayang-bayang apa yang dilakukan ulangnya, banyak bayang-bayang. Jadi sudah kalau dapat di sini sudah ada duduk kami ini dulu Pak, kami ini dulu. Iya, ini yang ada. Jadi mereka sudah punya bayang-bayang. Bisa sama, bisa tidak sama dengan berdasarkan persoalan yang paling urgent di cluster tersebut. Ini yang kita harapkan. Nanti kalau nanti apa tidak ada salah, kita sana untuk melihat apa yang telah mereka lakukan dan ilmu yang telah mereka dapatkan pada hari ini. Di antara ilmu yang dapat ini bagaimana mereka mengimplementasikan. Dan kalau perlu kita tidak ada salahnya dengan mungkin WA group yang berkaitan dengan berbagai operasi. Nah, jadi ada WA group dengan operasi, nanti mereka bisa konsultasi. Bisa nanya apa begini Pak. Jadi sehingga nanti pembekalan itu tidak hanya pada pertemuan pada ini, tapi berkelanjutan dengan sistem fasilitas yang ada, apakah itu berbeda atau sebagainya. Dan tidak ada salahnya pada kesempatan tertentu mereka tidak apa-apa saja. Sehingga mereka nanti ada hal yang kita diskusikan. Jadi hanya satu kunci bahwa ada pulang dari sini ada yang kita kerjakan. Siap. Ada konsekuensi kita yang latihan.
ada yang kita kerjakan pulang dari pelatihan. Ada jangan tangan kita kayak gitu kan. Nah itu kita ada. Ada bapak sudah punya banyak, punya banyak apa yang nanti akan diberikan dia ada. Betul. Dan punya banyak apa yang dibuat dan kita tahu lah langkah-langkah yang ditempuh. Berbuat berubah jangan takut berhasil itu bukan kita. Yang penting berbuat lebih punya banyak-banyak. Dapat itu bayang-bayangkan apa yang dikatakan itu. Ini baru puasa, berapa luasnya, berapa produktivitasnya, berapa petaninya, kelompoknya berapa, siapa yang bayang-bayang sama, siapa yang rasanya bisa yang banyak. Kalau kita mulai dari sana, yang disampaikan dengan Bapak dan disampaikan dengan PBB, kita diskusikan, kita punya banyak-banyak. Kita punya orang sudah sesuai dengan persoalan nanti akan itu adalah apa ya kan? Entah kalau tidak menguasai medan, tidak menguasai lokasi, jadi harus tahu ada berapa petaninya, berapa kelompok, bagaimana kalau kita itu dengan ekonomi sekarang itu sudah tahu nanti ya, kalau operasinya berjalan dengan baik, lalu ada negara mereka itu nyari mereka itu tak ada di uang dipanen oleh kooperasi, mereka cuma dapat apa? Untuk panen bapak sekarang tapi panen oleh Uja dapat 5 ton dan harga sekarang 5.000. Berarti uang kami transfer dipotong ini uang transfer itu ada anunya, amprahnya gitu. Ada amprah, panen dia lapor dia tidak uang, dia dapat amprah. Nah, dapat amprah dia akan ditransfer ke bank. Nanti ada bukti transfer, ditransfer bisa dia transfer dari 30 yang dapat transfer cuma 25 juta karena daya panen daya tanam belum benih kemarin, biaya ini, dan itu sangat positif karena petani ini Pak, kadang-kadang panen hasilnya tak bisa dinikmati anak istri, entah kemana-mana gitu. Tapi kalau di transfer 25 juta dapat 1 kali musim tanam, itu kalau orang rumah kelola itu bisa setahun, bisa setahun. Kalau rumah pandai kelola, 2 juta selesai makan rumah. Apa yang kedua bisa untuk rehat rumah. Jadi saya itu punya pengalaman. Kenapa saya bikin begitu sampai terkening? Di bulan Kampar itu kan dekat rumahku, di dekat rumah ada. Ini kalau panen mereka itu beras ke Tanjung Batu, pulangnya ini 2 musim untuk menuju istri. 1 ton uangnya 9 juta. Tapi yang dibawa hidup sakit. Sepeda anak yang berkaitan ibu untuk anak dikasihnya sebenarnya sepeda. Untuk istri diberikan 1. Lepas itu dipilih 2 musim. Nah itu apa yang susah? Tak habis dimana dibeli. Kalau dengan 10 juta, kalau dikelola oleh istrinya, ATM-nya dipegang istri, banyak pegawai. Itu istrinya aman, kalau rumahnya buruk, saya malas ngomong. Rumahnya atapnya bocor, bibirnya, padahal dengan uang 10 juta bisa dipapat, bisa dising. Tapi kita tadi dia seminggu di balik. Saya tak tuduh apa-apa lah, dia uangnya habis. Nah, jadi melepas lelah bisa aja, bisa. Jadi di musim tanam 2 sudah bisa untuk dari kendaraan, baik di rumah. Jadi kemiskinan itu kadang-kadang bukan ditentukan berapa besar pendapatan, tapi juga ditentukan bagaimana mengelola pendapatan. Nah, jadi banyak petani itu dia punya modal besar tapi tidak terkelola dengan baik.
Nah, jadi di samping kita meningkatkan produktivitas, di sisi sektor pertaniannya, dari sisi sosial ekonominya adalah bagaimana kita coba mengintervensi daripada bagaimana kita mengolah pendapat. Jadi kalau Bapak saya dapat uang, saya tidak sengaja. Kita ngasih anak 200 ribu, kita mereka kita mau sampai sekian itu 500 ribu kita. 500 ribu kita duduk 2 kali ngopi. Tapi ngasih anak 200 atau beli anak kita bayar uang, kita tahu kan ya. Ini sistem mengelola keuangan juga Bapak boleh begitu. Niatkan saja. Kita berbuat baik, kita ada pada saat kebaikan. Ya, niat aja. Nanti isi-isinya senyum. Mari mulai berharapan dia bilang waktu saya sampai siapa sampai dengan ini sampai di transfer jangan saya dulu dan pendapatannya di punya dalam struk itu akan mulai kita dengan kondisi sekarang dia lagi padahal belum enak dan pernah secara uang kita masuk dan dia gampang ini di sini bahwa duta sudah cukup yang benar masih ada ini yang lain begini dia mas apalagi dan kaki dari rumah dari pemerintah. Jadi BPN ini coba bangun kebaikan di desa tersebut memberi peran. Ajak kerjasama dengan PKK pada desa. Nah, mari Pak kita dalam satu minimal aktivitas kita gunakan kita. Jadi kampanye jalan, bundesnya jalan, desa jadi hidup, Japon aja jalan. BPP-nya punya bisa bikin schedule yang sifat akunsi yang di samping kepada kita yang sifat dengan bukti percaya. Tidak dulu, nanti pasti perkembangan yang kita ada WA di KB mahal. Sekarang dengan desa, bagaimana bagaimana bagi kita nanti berbicara kita lagi ke rumah tangga kita lima berbagai politik nanti desa itu karena sudah dukung perkarakan yang memandai kita dulu ya anak muda di sana banyak saya sebagai kepala desa Pak Des ini ada kepala desa ya sama berapa 1 hektar jalan sekian yang hidup PKK ini dia lebih ada fungsinya lebih pendekatan bisnis fungsinya pendekatan sosial ya kan tidak ada yang mental anu itu. Asal kita nyata, kita tidak bisa menumbuhkan mimpi. Padahal begitu banyak mimpi yang bisa kita kembangkan, yang kita bisa dorong bekerja sama memanfaatkan kondisi yang ada dan mendorong orang-orang yang kita bisa kita ajak bekerja. Ya kan? Ini kan aku gitu. Ini saya sudah sebulan lalu bicara masa sejak desa tanam cabai, bisa kita juga sudah bicara tanam cabai juga desa. Artinya kalau kita bergerak cepat kan kita 2000. Kita sudah menyambut launchingnya mungkin ada khusus ini sudah desa tanam hektar cabai. Pertaniannya tidak ya mari kita harus membantu ini saya kan terus berpikirkan nanti ASN provinsi juga akan dibekali 5 pohon cabai menanam siapa yang menanam tentu semua kita oke lah karena saya menanam juga belum kita jadi menanam masing-masing kita sama-sama kita royong desa menanam nanti bundek bersama dengan nelayan didampingi oleh BPN kan ada cerita Pak tadi saya semalam sudah saya share anunya
analisa pertaniannya dengan kepala badan masyarakat dan intelektual. Nanti saya datang Pak kami siap menangani masalah mulai dari masalah kebijakan sampai dengan nanti usaha tadi budidaya. Nah, nanti juga saya minta ajak sama dengan Ibu PKK bahwa itu nanti coba pulang pergi aja bibit cabai 20.000, 30.000 itu beda. Tapi kita kebagian dengan Pak Ibu PKK-nya. Ibu saya usahakan dulu Bu, ini bukunya nanti kita ya. Jadi orang berpikir inovasi itu berpikirnya harus selalu order book, melihat peluang, bukan berdasarkan arahan. Makanya saya bilang ada presiden, anak utama itu sudah tahu siapa yang dulu, siapa yang dirangkul, apa yang dibentuk. Ya, jangan takut, pasti dikasih jalan. Kalau kita nama ibunya gitu, itu kita pasti dikasih jalan untuk mewujudkan apa yang akan kita inginkan. Dan selalulah kita berpikir sesuatu itu muncul pada zaman. Jadi kita selalu memberi buat tangan terhadap apa yang kita lakukan di desa, ya, sehingga itu bukan hanya jadi sumber pendapatan, juga menjadi amal jariah bagi kehidupan kita. Ya. Jadi kita ini selalu bicara dua, dunia dan akhirat. Jadi kita selalu bicara berdoa tentu pada hati Nabi yang hasanah. Tapi kalau bekerja di dunia ada jahat harus keduanya. Ya, lengkaplah doa. Tuhan itu gampang. Kalau kamu doa di dalam ayat itu, sebelum itu bilang kalau ada orang yang berdoa, ya, tapi ada orang sampai akhirat. Kedua, bukan supaya kita menyampaikan, yang keduanya. Jadi itu yang harus kita motivasi pada diri kita, dan saya mau bahwa BPD kita punya kapasitas, punya kemampuan, tunjukkan bahwa Bapak punya kemampuan. Jadi kemampuan itu didasari dengan iktikan, niat yang baik, bahwa kita ingin memberi kontribusi kita. Kenapa? Latar belakangnya itu tadi rombongan nanti juga saya penguat. Kalau aku tidak dapat dunia, maka aku tenang. Tapi biasanya kalau kita bicara yang kita pasti dapat yang dunia. Dan kami keyakinan bahwa Bapak yang pada dasar beliau bertanya ini memberi pilihan peluang untuk mengembangkan hal tersebut dengan prinsip berbagi kooperasi. Dan juga nanti didiskusikan dengan baik, jangan banyak diam, banyak bertanya, gambarkan kondisi lapangan pada kita dan tak solusi, sehingga nanti kita tahu itu dan sudah dapat pembayang apa yang kita. Mungkin ini pada kesempatan ini dapat saya sampaikan, dan mudah-mudahan sampai pada hari ini dan kedepannya selalu dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan, penumbuhan dan penguatan kooperasi pada klaster petani secara resmi saya buka. Kekurangan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak cerita orang. Ya cerita. Sampai balik orang ni kah? Terima kasih kepada boleh orang. Bapak Kepala yang sudah membuka pelatihan. Aku masuk Loren situ deh. Selanjutnya, pemasangan tanda pengenal peserta yang namanya disebutkan
kepada Bapak Nasrul dari Kabupaten Kampar, Ibu Tati Suprakti SP dari Kabupaten Bengkali agar maju ke depan. Untuk pemasangan ini kami mohon kepada Bapak Kepala Dinas didampingi oleh Bapak Kepala UPT Pelatihan, Bapak Kepala BPTP mewakili Tata Usaha dan koordinator pada Bapak dipersilakan. Pada Ibu kasih pelatihan agar maju ke depan. Dari kali mana? Hah? Sebelum acara ditutup, marilah kita berfoto bersama kepada Bapak Kepala Dinas, tamu undangan yang hadir, kepada Bapak dan Ibu peserta pelatihan agar maju ke depan. Bisa ada sini. Ya, Pak. Ya, oke. Oh ya. Ya, kita lihat lagi foto bersama. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti acara ini sampai selesai, baik secara langsung maupun secara online. Demikianlah acara pembukaan pelatihan pada hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, ini dari Distansia. Supriya Raharja, Ibu Lydia Bangun, Pak Erlindos Situmorang, Pak Yunasril, Pak Wisnu Dependi, Suryati, ST, dari BPTP Batu ya. Sama-sama. Dari Semoga sukses selalu ya. Amin, amin. Pak Herman, terima kasih juga nih Pak Ibu nih Aswati, Bu Sinta, Bu Novika dan Pak Irsan Rangkuki. Terima kasih sudah kehadirannya.